wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmia Karomatul Maula dari kelas TBI 2. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang mata kuliah fikih, yaitu bab jinayah. Adapun jinayah berasal dari bahasa Arab dari kata jana yunji jinayan wa jinayatan, yang berarti melakukan dosa. Sedangkan menurut istilah, jinayah adalah semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadharatan terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa dan wajib dijatuhi hukuman qisas atau diyat. Jinayah di sini termasuk kasus kriminal seperti pembunuhan. Adapun pembunuhan dibagi menjadi 3, yaitu pembunuhan murni sengaja atau amdun mahdun, yang kedua pembunuhan tersalah yaitu khoto amdun, dan yang ketiga adalah pembunuhan seperti sengaja yaitu amdun khoto. Adapun amdun mahdun atau pembunuhan sengaja yaitu pelaku sengaja memukul korban dengan menggunakan sesuatu yang bisa membunuh atau seperti senjata tajam atau apalah yang benda-bendanya mematikan itu, dan pelaku sengaja untuk membunuh korban dengan sesuatu tersebut, maka itu disebut dengan pembunuhan sengaja. Dan hukuman bagi pembunuh sengaja ini yaitu wajib dikisos, dan apabila keluarga korban memaafkan pembunuh ini, maka pelaku wajib membayar diyat mughalladhah dengan seketika dan diambilkan langsung dari harta si pembunuh tersebut. Jadi tidak wajib kisos apabila keluarga si korban itu keluarga si korban itu memaafkan, maka si pembunuh cuma wajib membayar diyat mughalladhah, tapi bayarnya itu seketika mungkin, dan pembayarannya diambil dari harta si pembunuh tersebut. Dan yang kedua yaitu khoto amdun, yaitu pembunuhan secara tersalah. Pembunuhan ini biasanya si pembunuh itu khilaf, sesuatu yang tidak diinginkan tapi terjadi gitu loh. Yang kedua adalah khoto amdun, yaitu pembunuhan secara tersalah. Di sini pembunuhan secara tersalah ini pembunuh biasanya merasa khilaf karena pembunuh bukan tidak sengaja, tapi pembunuh membunuh binatang. Contohnya seperti pembunuh membunuh binatang, tapi sasarannya bukan binatang yang kena, tapi orang lain. Nah, itu hukumannya adalah tidak wajib kisos, tapi wajib bayar diyat mukhafafah. Nanti penjelasannya diyat ada di belakang. Nah, ini biasanya pelaku ini melempar atau memburu seekor binatang, namun kemudian mengenai orang lain hingga menyebabkan orang itu meninggal. Jadi si pembunuh ini wajib dikenakan diyat, bukan kisos. Nah, diyatnya ini dibayar itu ditempo selama 3 tahun, yaitu setiap 1 tahun dari masa itu diambil dari 1/3 dari seluruh diyat. Jadi diyatnya itu diambil setiap tahunnya, itu diambil 1/3 dari seluruh diyat itu, lalu dikasihkan kepada si korban atau keluarga korban. Bagi waris asobah yang kaya dan memiliki emas, maka setiap akhir tahun wajib membayar setengah dinar, dan bagi yang memiliki perak wajib membayar 6 dirham. Nah, di sini waris asobah ada. Di sini yang dimaksud waris asobah adalah ahli waris yang bagian-bagiannya sudah ditentukan oleh nas Al-Quran maupun hadis. Dalam hal ini sudah dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 yang artinya berbunyi,
Jika pewaris tidak meninggalkan anak dan ia hanya diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibu mendapat 1/3 bagian. Nah, di sini ayah tidak disebutkan. Nah, ayah ini dinamakan dengan waris asobah. Sedangkan ibu yang tadi mendapatkan 1/3 bagian itu dinamakan dawil furud. Pembunuhan yang ketiga adalah amdun khoto, yaitu pembunuhan seperti sengaja. Maksudnya yaitu pelaku sengaja memukul korban dengan menggunakan alat yang alat itu biasanya tidak menyebabkan kematian. Contohnya seperti pelaku memukul korban dengan sesuatu yang ringan seperti tongkat kecil, garis atau pensil, lalu si korban meninggal. Nah, si pembunuh ini tidak wajib kisos atau had, tapi wajib membayar diyat mughaladoh. Dan diyat mughaladoh ini diberatkan kepada si pembunuh dan ditempuh selama 3 tahun. Syarat-syarat wajib kisos yaitu ada 4. Yang pertama baligh. Apabila seperti bocah, maka tidak diwajibkan untuk kisos. Dan yang kedua yaitu berakal. Apabila ada orang gila kemudian membunuh, maka tidak diwajibkan. Yang ketiga yaitu bukan orang tua dari korban. Jadi tidak wajib kisos bagi orang tua yang membunuh anaknya sendiri. Dan yang keempat yaitu tidak sebawah dengan status si pembunuh. Contohnya seorang muslim tidak boleh dihukum mati sebab membunuh kafir harbi, kafir dhimmi atau kafir muahad. Dan juga orang yang merdeka tidak boleh dihukum mati sebab membunuh seorang budak. Syarat wajib hukum kisos yang memotong anggota badan ada 2. Yang pertama yaitu ishtirok. Ishtirok artinya sama. Yang dimaksud sama di sini yaitu apabila seorang pembunuh melukai anggota yang sebelah kanan, maka hukum kisosnya bagi si pembunuh anggota yang sebelah kanan. Dan sebaliknya, apabila si pembunuh melukai anggota badan yang sebelah kiri, maka si pembunuh dikisos anggota yang sebelah kiri. Yang kedua yaitu salah satu dari 2 anggota yang dipotong tidak syala atau masih berfungsi, sehingga tangan atau kaki yang sehat tidak boleh dipotong sebab memotong tangan atau kaki yang syala. Di sini syala yaitu yang sudah tidak berfungsi. Yang dimaksud dengan syala yaitu anggota yang sudah tidak berfungsi. Dan di sini juga ada luka di wajah dan di kepala, yaitu ada 10 macam. Yaitu yang pertama harisoh. Harisoh adalah luka yang menyobek kulit sedikit. Dan yang kedua adalah damiyah, luka yang mengeluarkan darah di kulit. Dan yang ketiga badiah, luka yang hingga memotong daging. Yang keempat mutalahimah, luka yang hingga masuk ke dalam daging. Yang kelima simhak, luka yang sampai hingga ke kulit antara daging dan tulang. Yang keenam mudihah, luka yang hingga mematahkan tulang yang berada di balik daging. Yang ketujuh hashimah, luka yang hingga menampakkan tulang. Yang kedelapan munakilah, luka yang memindahkan posisi tulang dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kesembilan mukminah, luka yang sampai ke kantong otak yang disebut dengan pusat kepala. Dan yang terakhir yang ke-10 damilghah, yaitu luka yang sampai menyobek kantong otak sampai ke umuros atau pusat kepala. Di sini diyat mughaladoh yaitu 100 unta hiqoh, 30 unta jadaah dan 40 unta kandungan. Dan diyat mukhafafah yaitu 20 hiqoh, 20 unta jadaah, 20 bintu labun, 20 unta ibnu labun, dan 20 bintu makhot. Jika tidak ada unta-unta tersebut, maka diganti dengan senilai unta yaitu 100.000 dinar dan 12 dirham. Demikian penjelasan dari saya tentang fikih bab jinayah atau kriminal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.